Halo teman-teman, selamat datang kembali di materi Adobe Photoshop di materi ke-17. Nah, kali ini kita akan membahas tentang blending option ya. Karena kan kemarin kita udah belajar tentang HSL ya, Hue Saturation Luminescence Luminous, yaitu HSL HSB. Oke, pertama kita buka Photoshopnya. Kita new baru aja biar kelihatan ya work area-nya. Oke, blend option yang saya maksud tuh yang di sini, teman-teman. Nah, buat contoh mungkin pertama kita bikin suatu objek dulu ya. Kita buat suatu objek dulu. Ya misalnya kotak. Kotak warna merah. Lalu kita buat lagi misal segitiga. Segitiga tuh dibuatnya pakai poligon ya, teman-teman. Nah, ntar di sides-nya ini tinggal dipilih 3 gitu. Ntar dia jadi segitiga tuh. Salah pencet, sorry teman-teman. Ini move toolnya emang suka jadi artboard ya. Ini misal warna hijau. Oke, satu lagi warna bulat kali ya, bulat. Bulat. Oke, warna biru deh, warna biru. Warna kuning aja deh, yang terang. Oke, sip, udah jadi. Jadi sekarang kita punya 3 warna. Auto select-nya kita nyalain dulu biar gampang. Mindahnya nggak usah pakai kontrol. Oke, di sini kuning di atas dua-duanya ya, sementara hijau tuh di tengah-tengah dan merah di bawah dua-duanya. Ini ya sama kayak penjelasan layer biasa kan, karena kenapa kayak gitu jelas-jelas karena rectangle atau persegi itu paling bawah, segitiga di tengah, dan lingkaran tuh di paling atas. Nah, blend itu misal kita pengen ngeblendin si segitiga ke si hijaunya, misal dia di atau nggak gini deh. Nah, pengen ngeblendin di dalam nih warnanya. Nah, kita tinggal kurangin opacity-nya tuh. Jadi nanti bakal agak transparan ya, misalnya 50%. Bisa kita slide gini atau diketik langsung berapa, bisa 33, atau bisa di drag and drop gini juga bisa. Saya lebih suka di sini sih, jadi simple, sini langsung di slide gitu ya, bukan drag and drop tapi di slide. Fill juga sama efeknya gitu. Nah, terus apa dong bedanya antara opacity sama fill? Baru kerasa kalau kita mainin di blend mode ini, baru kerasa. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin buat ngejelasin pertama di normal deh. Ini di ellipse aja kita yang main. Nah, kalau misalkan kita ngubah di hijau ini turun ya, yang atas nggak bakal ngefek karena dia kan di atasnya layernya ya. Jadi tuh blend itu ngefek ke layer di bawah-bawah mereka. Kalau ini dikatasin, nah baru tuh ngefek ke dua-duanya ya. Itu teman-teman. Itu pertama. Lalu lanjut di bawah normal tuh ada dissolve. Nah, di sini ada banyak banget, tapi biasanya cuma saya tuh pakai biasa 5-6 mode ya. Kayak di color burn, lighten screen, dodge, color dodge, overlay, soft light, highlight. Nanti kita bedah satu-satu ya. Dan mungkin kita bedah yang penting-penting dulu. Oke, dissolve. Nah, dissolve seperti namanya, dia itu ngebuat transparannya tuh. Kalau misalkan normal opacity kan 41%. Nah, dia kita zoom dulu. Oke, segini. Salah. Oke, ini kita geser dulu nih. Mungkin backgroundnya kita gelapin dulu kali ya, biar lebih enak. Oke. Nah, kalau misalkan normal kita turunin transparannya, dia rata gitu ya, transparannya turun. Tapi kalau dissolve, nah dia itu turunnya nggak rata, warnanya tetap sama tuh, warnanya nggak transparan, tapi dia ada bolong-bolongnya gitu loh, kayak ya dissolve itu artinya apa sih, larut ya, ya semacam itu ya. Nah, terus semakin dikurangin opacity-nya semakin dikit gitu sampai dia hilang. Gitu teman-teman. Begitu juga sama feel-nya, tapi bisa kelihatan bedanya ya. Di normal ini udah mulai kelihatan beda antara feel sama si opacity. Nah, kalau opacity misalnya ya, opacity 10%.
dia kayak gini. Nah, kalau fillnya 10%, ya mungkin di solve ini belum kelihatan beda banget, tapi nanti di yang lain percaya deh pasti beda. Oke, kita terangin lagi. Itu yang pertama di solve. Oke, fullin lagi. Jadi gitu ya teman-teman. Nah ini juga bisa ke si kuning, kalau di solve juga sama aja tuh gitu. Jadi misal buat efek-efek bisa lah gini. Maksudnya yang kayak majalah-majalah yang simple, maksudnya yang emang temanya apa sih ini namanya, bentuk-bentuk ya yang buat anak-anak bisa. Lanjut ke darken multiply. Ya, pokoknya ini kayaknya kita lebih enak di ini baru ya. Ini kan buat pengenalan awal aja. Kita di sheet baru aja. Oke, kita pakai black and white. Pakai gradient black and white aja biar lebih enak jelasinnya. Karena seperti namanya ini kan darken lighten. Ya kalau saya salah maaf pengucapannya. Ya berarti lebih gelap, lebih terang ya. Kita butuh komparasi belakang itu ya kayak gini ya. Oke, kita tambah solid color dulu. Makin ini aja biar cepat. Misal warna apa? Mijiku Hibi ni biru deh misalkan. Warna biru. Nah, brightness-nya kita bikin 50% aja. 50%. Oke, saturasi 100 deh. Oke. Nah, kalau di solve kan kita tadi ya. Tuh kelihatan ya. Dia nge-dissolve ya kayak biasa. Kalau darken, kita coba pencet. Teman-teman bisa lihat. Ini kan di sini saya buat ini gradiennya 10, 15. Enggak, ini pekat 0, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 alias putih. Dan kenapa ini 15? Karena saya 10% saya coba dia nggak keluar. Jadi saya buat 15. Nih misal nih saya buat 10. Hitam ya. Sama ini tuh nggak ada bedanya, jadi saya buat 15 buat ngebedain. Lalu nah kita lihat di sini nih, ini berapa persen? 50%. Tadi mana ini ya? Oh, ini 60, ini 50%. Karena ini 50%. Nah, yang mana sih 50%? Yang tengah ini. Oke. Nah, darken itu dia cuma ngefek ke yang di bawah 50%. Warnanya tetap keluar. Sementara di atas 50% dia tuh bakal nyatu blend in sama warna si layer kita gitu. Jadi di atas yang bersinggungan, yang blending sama warna itu lebih terang, dia bakal jadi warna biru. Sementara kalau yang lebih gelap, ya dia bakal tetap ada tapi sesuai dari persenannya. Semakin gelap dia semakin warna asli, dan semakin terang dia secara gradually, secara perlahan ngikut warna ini. Kayak misalkan nih warnanya kita ganti hue-nya ya, kita ganti jadi merah. Nah, tuh. Atau kuning. Kuning deh biar terang ya. Nah. Enggak kuning sih. Oh, saya suka merah sih. Tapi ya udah hijau nih misal. Oke, hijau. Nah, kelihatan ya. Dia bakal ngikutin. Nah, sementara kalau lighten kebalikannya. Nah, yang gelapnya justru yang bakal kena warna hijau. Nah, kalau yang putihnya enggak ya, enggak ngefek. Gitu teman-teman. Oke, di darken lagi nih kita coba. Ini kan tadi hijaunya saya buat 50% ya. Coba kita bikin 60. Taruh ini kan 50. Kita scroll deh. Kita scroll, kita naikin biar kelihatan bedanya. Nah, pas 60, yang ini yang tadinya nggak ada jadi ada. Naikin lagi 70. 70 tuh ini jadi ada karena ini tadi 70%. Coba kalau kita lihat ya, benar apa enggak nih? Tadi di sini ya. Kita coba color pick. Nah, ini 70 tuh, 70%. Yang ini tadi 60, ini 70. Coba kita lihat standar deh. Taruh. Kita bisa tarik yang di sini tuh buat ngasih tanda ya. Misalnya garis ini. Oke.
Oh ini 80 malah ya. 70 nya di kiri ya, di kiri garis ini. Oke, ini juga grid, bisa teman-teman ngambil dari atas tuh atau dari bawah buat ngasih grid. Kalau pengen dihilangin tinggal atasin lagi, dibalikin. Oke, nah 70 yang di samping ini kan tuh dia bakal hilang, 70% ke atas bakal hilang gitu. Itu darken. Nah kalau multiply, nah dia mirip-mirip tapi versi lebih gelapnya ya. Kayak harusnya kan 70% udah langsung full kena blend in dari layer atasnya. Nah sekarang dia masih ada pengaruh ya, ada pengaruh dari foto aslinya, gitu secara gradual. Misalnya kita turunin jadi 50 lagi. Nah, bisa kelihatan kan? Yang di sini yang awalnya tadi 2 ini dia masih ada warnanya, sekarang jadi full hitam. Nah, yang sekarang di sini jadi kegeser. Intinya gitu ya. Dia jadi kayak lebih ngegelapin lagi efeknya gitu. Kayak darken segini. Nah, multiply 3 ini nih. Saya menunjuk juga nggak kelihatan ya. 3 ini jadi hitam dan mulainya startnya di sini yang mulai berubah. Sementara kalau darken tuh startnya di yang kedua gitu teman-teman. Itu fungsinya sama kayak lighten sama screen ya. Tuh screen dia tuh bener-bener ini ada grupnya kan ya, ada garis, ini sebenarnya grup ya. Kalau darken itu buat ke gelap, lighten buat yang lebih ke terang. Yang terangnya itu dia tetap di conserve, yang gelapnya yang masuk di blend in gitu ya, balikannya. Kalau yang gelap, yang terangnya di conserve. Nah yang terangnya di blend in, yang gelapnya di conserve gitu. Nah sama tuh ya, kalau color burn bisa lebih kelihatan, linear burn. Nah cuman nih kalau buat yang 3 ini bakal lebih enak kalau dicontohin pakai gambar. Oke gitu ya. Nah kalau screen sama lighten itu teman-teman, jadi itu bedanya. Nah kalau screen kenapa efeknya enggak, kalau lighten enggak efeknya kayak darken kan. Ini kita balikin lagi. Nah ini kan full ya, full hijau gitu, nggak ada gradiennya lagi. Coba kalau kita lighten, nah di sini nggak full hijau ya kan. Di sini memang putihnya tuh gradual kayak tadi darken. Tapi kalau darken kan ininya gradual, gradient, gradual. Nah sininya full kan. Nah kenapa lighten enggak full hijau di bagian sininya? Tadi kan sini full hijau. Nah coba kita mainin warnanya. Bentar. Kalau oke. Bentar. Saturasi 100, saturasinya 50. Kita balik. Nah kalau misalkan di lighten dia kebalikannya, brightnessnya tuh dia lebih ngaruh ke saturasinya kan tadi 50 ya. Ini tadi kalau yang sebelumnya kita buat 2 deh biar enak ya. Oke kita buat yang ini 100, saturasinya ininya 50. Nah, oke kalau ini kan di darken full, cuman di lighten dia malah masih ada blend-blendnya ya. Nah kalau ini kebalikannya, kalau di lighten ini di kiri full hijau semua ya, 50% nih kan tadi ke kiri. Kayak misalkan kita naikin jadi 60% saturasinya. Nah segini doang tuh yang kemakan. Kalau dinaik kita turunin misal 40% tuh segini yang kemakan. Kita 50% lagi, ntar dia balik lagi ke tengah gitu, sesuai sama tadi warna dari sininya ya. Itu kalau lighten, bedanya lighten tuh lebih sensitif ke saturasinya karena dia kan kecerahan warnanya. Kalau darken tuh lebih ke ya gelap ya, kegelapan. Jadi gitu teman-teman bedanya. Dan kalau ini
Ini kan warnanya sama. Nah kalau kita bikin darken, nah kebalikannya, benar-benar ini opposite-nya, kebalikannya antara yang tadi. Nah di sini kalau di darken, yang awalnya hijaunya ini tadi full ya, kalau di sini ini masih lighten, sorry. Kalau di darken yang awal tuh, yang brightness-nya 50, hijaunya full. Kalau di sini kebalikannya, hijaunya nggak full gitu. Lalu lanjut kita ke overlay. Kita di yang ini dulu deh. Overlay itu apa? Nah, pokoknya ini grupnya sama ya. Kalau screen, taruh deh, lupa saya jelasin kan. Bawahnya screen tuh sama kayak tadi, dia ngegeser putihnya jadi 3 di sini ya. Yang awalnya putihnya 1 doang. Nah, sama persis kayak multiply. Pokoknya ini mereka repeat aja gitu. Bedanya yang satu sensitif ke gelap, yang satu sensitif ke terang. Nah kalau linear gini makin ini kalau color dodge, dan kalau linear color, nah itu sama kayak aja kayak gini gitu. Nah ini lebih berwarna karena ini yang versi saturasi. Ini kan kalau tadi kita balik tuh sama aja ya. Jadi lightennya jadi dia masih ada gradasi, tapi di sininya benar-benar tuh warnanya beda-beda banget. Oke, lanjut ke overlay. Overlay itu sebenarnya gabungan dari darken sama lighten menurut saya ya. Kecuali 50% dia nggak bakal pengaruh. Di atas atau di bawah 50% dari putih atau hitam, dia bakal pengaruh. Kita coba nih, overlay. Nah, kita lihat. Di sini warna hijaunya kan 120, 150. Kita coba yang tengah sini. Oke, ya agak miss dikit ya, miss 1 angka nih, entah kenapa ya. 120, 99, 50. Nah itu nggak keubah yang di tengah. Sementara yang lainnya, nah tuh yang lainnya keubah. Yang tadi ke kanan makin putih, 50% ke atas gitu ya. Yang ke kiri makin gelap. Nah itu overlay. Sama aja kayak darken kayak lighten, cuman dia kalau menurut saya ya, ini menurut yang saya tahu dia tuh kayak gabungan antara keduanya. Dan yang sisa di tengahnya itu tetap di stay. Itu teman-teman. Soft light juga sama, dia tuh bedanya kalau di sini kan nge-multiply ya, dan di sini juga, di sini sama ya kurang lebih. Kalau soft light itu kebalikannya, dia tuh overlay-nya di nerf lah ibaratnya, dikurangin powernya. Tuh, jadi nggak terlalu ngaruh. Ini kan awalnya keren banget, nah jadi lebih soft. Hijaunya nggak terlalu ngefek gitu. Misal kita ganti warna deh, jadi hijaunya kita ganti jadi warna biru gitu. Nah birunya nggak terlalu kereng ya. Nah kalau ini kan tuh biru ini sama biru ini sama ya, dan sisanya tuh gradual ngikutin si layer belakangnya. Nah kalau misalkan di soft light dia lebih halus, itu bedanya. Kalau hard light ya sesuai namanya. Pokoknya di Photoshop tuh gampang aja. Nama-nama di aplikasi tuh kebanyakan dia sesuai sama artinya ya. Kalau overlay kayak gini, soft light lebih enteng. Kalau hard light dia tuh lebih kerang ke arah yang lebih cerah ya. Hard light. Kalau saya biasanya pakai hard light tuh buat efek-efek surga, efek cahaya surga, efek aura surga gitu. Nanti kita di next materi kita pelajarin ya teman-teman. Gitu. Dan hard mix, kalau hard mix nih bener-bener gimana ya penjelasannya. Hard mix itu dia cuma nge-sample warna-warna dasar aja, 8 warna dasar kalau salah, red, green, blue, cyan, magenta, yellow, black, and white. Nah di sini kan ada di sini, jadi hard mix tuh bener-bener ini warnanya agak kebiruan nih langsung jadi biru, ini agak hitaman langsung jadi hitam gitu. Kayak di di overlay nih, di sini kan ada warna putih, biru, hitam, sama hard mix itu digabung langsung gitu. Nah kurang lebih gitu ya. Oke, kita coba deh di hard mix nih, kita langsung coba aja ya. Misal